Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berkhotbah tentang tema toleransi menjadi poin penting dalam terbentuknya nilai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dimana meskipun kita memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan lain sebagainya, tetapi kita memiliki tujuan yang sama untuk membangun suatu negara, dan yaitu negara kita, yaitu Indonesia. Seperti yang dijelaskan di Alkitab sendiri pada Markus bab 12 ayat 28-34 yang berbunyi demikian. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Di ayat ini juga jelas sekali bahwa kita di dunia ini tuh Tuhan ingin saling menghargai satu sama lain. Tidak ada sikap saling menjelekkan satu sama lain, dimana kita harus menghargai orang yang berbeda dari kita, bukan hanya yang seagama saja, tetapi orang yang berbeda dari kita juga kita harus saling menghargai. Karena di dunia ini kita hidup itu bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan orang lain. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh yang paling konkret adalah saat kita bertetangga dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Tidak mungkin kan kita bertetangga dengan orang yang sama semua agamanya, tidak mungkin. Pasti kita dengan yang depan atau dengan samping kanan kiri tetangga kita itu pasti ada yang berbeda agamanya. Nah, dari sini pun kita pasti akan saling menghargai satu sama lain dengan tetangga kita. Tidak mungkin kita akan menjelekkan atau memberikan tanggapan yang negatif kepada tetangga kita karena berbeda agama, tidak mungkin. Karena di Alkitab pun dijelaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan yang terutama, yang paling penting, dan yang kedua baru kita akan mengasihi sesama. Di sini poin kedua ini juga penting, karena ya seperti saya tadi bilang bahwa tidak mungkin kita akan memberi tanggapan negatif kepada tetangga-tetangga kita. Padahal di Alkitab kan sudah diajarkan. Nah, ini yang harus kita menjadikan pegangan teguh dalam hidup kita, bahwa perbedaan itu bukan menjadi suatu hal yang kita saling berantem atau saling menjelekkan atau menjatuhkan sama lain. Tetapi perbedaan ini kita jadikan bahwa semangat bahwa kita harus saling menghargai satu sama lain untuk melangkah ke jalan yang lebih tinggi lagi, yaitu demi tujuan terciptanya negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Contoh konkret lagi yaitu terjadi di daerah Cirebon, di mana ada perayaan Maulud Nabi dan besoknya terjadi perayaan Natal yang tepatnya terjadi pada tahun 2015. Nah, pada berita ini saja kita sudah tahu bahwa sebenarnya masih banyak orang yang menjunjung toleransi antara umat beragama satu sama lain, di mana mereka ini pada saat itu pada malamnya terjadi pengajian di mana untuk merayakan Maulid Nabi. Di situ terdapat ketua dari organisasi di mana mereka membantu umat Islam dalam menjaga parkiran, terus menyediakan lahan parkiran,
terus menjaga saat pengajian itu supaya tertib dan tidak ada hal-hal negatif yang diinginkan. Begitu pula sebaliknya, besoknya mereka saat Natal terjadi bergantian, umat muslim yang menjaga orang-orang Kristen saat mereka lagi ibadah Natal. Paginya mereka menjaga parkiran, memberikan lahan parkir, dan mereka menjunjung toleransi itu sangat tinggi. Mereka tidak menganggap diri mereka paling benar, agama mereka paling benar, tidak, melainkan mereka bahu-membahu, saling pengertian dan saling toleransi, saling menjaga satu sama lain. Karena di dunia ini kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan diri sendiri, dan orang yang sejalan dengan kita tidak bisa. Kita pasti membutuhkan orang lain yang pastinya berbeda jalannya dengan kita. Nah, ada hal konkret lain yang terjadi, yaitu saat perayaan Natal dan kemarinnya juga terjadi pengajian Maulid Nabi, dan mereka ini gereja dan masjid ini bersebelahan. Jadi mereka di sini saling rapat, terus saling berbicara dan mengambil keputusan bahwa mereka akan melakukan Natalnya itu yaitu pada pagi harinya, dan mereka kemarinnya itu malamnya melakukan pengajian. Dan bukti konkret lainnya juga ada, yaitu saat Natal yang terjadi pada hari Jumat, di mana orang Kristen ini melakukan Natal yaitu pada jam 7:30 sampai jam 10:30, dan orang Islam bisa melakukan sholat Jumat dan tidak mengganggu aktivitas kedua belah pihak. Jadi nilai toleransi di Indonesia ini sebenarnya masih dijunjung tinggi, dan tidak hanya nilai intoleransi yang ada, tetapi toleransi masih ada. Dan juga di Alkitab juga sudah dijelaskan bahwa kita manusia itu harus saling mengasihi, tidak saling menghormati, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Karena Tuhan sudah pernah bilang bahwa kasihilah sama manusia seperti kami mengasihi dirimu sendiri. Jadi itu sebagai poin penting dan pegangan dalam diri kita semua. Semoga pelajaran yang kita terima dari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya kita mendengarkan saja, tetapi kita lakukan juga, supaya keadaan di Indonesia itu damai sejahtera. Tidak hanya di Indonesia saja, karena di Indonesia pun terlalu jauh ya, tapi di depan tetangga, kanan kiri kita, depan belakang itu saling menghargai. Sekian dari saya, Shalom.